Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, yang akan mengajar kalian pada mata kuliah pemrograman 1 kali ini adalah saya, yaitu Adis Dedi Empong. Nah, di sini saya akan perkenalan singkat. Ini nomor handphone saya di 081139 4061, alamat emailnya adisdedi@rahaja.info, lalu Pasar Kemis Tangerang ya alamatnya. Oke, segini aja ya sekilas. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pertemuan pertama. Nah, materi yang saya sampaikan ini adalah materinya Bapak Dede Iskandar MTI yang juga kalian bisa akses langsung di rhj.ac.id/rme ya. Kalian cari mata kuliah pemrograman 1. Oke. Nah, pada mata kuliah pemrograman 1 ini kita akan membahas tentang Visual Basic 6.0. Nah, ada yang belum tahu sebelumnya, Visual Basic adalah suatu bahasa pemrograman komputer ya tentunya. Terus apa sih bahasa pemrograman itu? Nah, bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, karena ini Microsoft Visual Basic ya, tentunya dikembangkan oleh Microsoft sejak tahun 1991. Merupakan pengembangan dari pendahulunya yaitu bahasa pemrograman basic yang dikembangkan pada era 1950-an. Nah, kata visual itu menunjukkan berarti dia itu GUI ya, atau Graphical User Interface. Nah, Visual Basic ini merupakan salah satu development tool, yaitu alat bantu untuk membuat berbagai macam program komputer, khususnya menggunakan sistem operasi. Nah, ini ada contoh pemanfaatan pada aplikasi Visual Basic. Yang pertama adalah untuk sistem aplikasi bisnis, untuk sistem aplikasi SMS, terus aplikasi chatting, game, dan lain-lain. Nah, untuk instalasi Visual Basic sendiri yang dibutuhkan adalah ini ya, sekarang komputernya udah pada bagus lah, pasti mendukung semua. Nah, ini untuk instalasi proses basic kita lewatkan saja, nanti saya berikan contohnya langsung. Nah, ini langkah-langkahnya. Jika sudah ada file instalasinya, kalian pilih setup. Nah, lalu next. Ya, langsung next saja. Next juga. Nah, nanti setelah instalasi selesai, programnya itu adalah nanti ada di program, lalu Microsoft Visual Studio 6.0. Nah, lalu ini pilih Microsoft Visual Basic 6.0. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita melakukan proses instalasi dulu ya. Nanti juga saya tugasin kalian untuk instalasi juga. Oke, kita masuk ke proses instalasi. Nah, di sini saya sudah mendownload Visual Basic 6.0 version. Nanti juga kalian saya kasih linknya. Ini sedang proses unzip dulu ya. Oke, sambil menunggu saya bisa menjelaskan sedikit. Nah, Visual Basic ini kenapa bahasa pemrograman jadul tapi kenapa mesti kita pelajari ya? Karena Visual Basic ini ya contohnya ada di application lain, misalnya di Microsoft Office ya. Nah, contoh ada kalian kenal dengan VBA, Visual Basic for Application.
coba kita cari instalasinya di C. Oh, sudah setup. Nah, ini kita masukkan serial numbernya sesuai yang ada di tadi ya, yang ada di notepad. Kita next, continue, oke. Kita pilih yang tipikal saja. Yes. Nah, ini proses instalasi sedang berlangsung. Oke, sambil menyaksikan video ini, kalian juga melakukan instalasi ya nanti ya, pada link yang telah saya sediakan nantinya. Oke, kita coba tunggu sampai 2 menit ya proses instalasinya. Sampai proses instalasinya selesai. Oke, kita kembali ke materi dulu deh sambil menunggu proses instalasi selesai. Nah, di sini ada penjelasan tentang memilih tipe project. Pertama kali menjalankan ide Visual Basic adalah akan ditanyakan pilihan tipe dari project yang akan dibuat. Jika kita pemula, kita pilih yang standar Excel aja ya. Nah, Windows yang diperlihatkan pada gambar ini akan selalu tampil saat memulai ide Visual Basic. Kita bisa menonaktifkan pilihan ini dengan memberikan tanda X pada kotak cek. Don't show this dialog in. Gitu. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan awalnya. Kan terlihat seperti ini. Nah, kita pilih yang standar saja. Nah, ini adalah contoh halaman dari Visual Basic-nya. Nah, ini untuk membuat project baru. Nah, untuk menjalankan aplikasinya itu, ini ada menu bar, kalian pilih run, lalu start.
Ya ini ya, start atau ini tadi, atau di toolbarnya. Untuk menghentikannya perintah N ini atau simbol stop. Atau pada toolbarnya juga ada toolbar stop. Nah ini tampilan dari keseluruhan project pada Visual Basic. Di sini ada toolbarnya, di sini ada projectnya. Ini contoh kita telah membuat form 1. Nah ini ada project propertiesnya. Nah ini ada penjelasannya. Yang poin 1 itu adalah menu bar, yang 2 adalah toolbar, yang 3 ini adalah toolbox tadi. Lalu yang keempat itu ini adalah jendela form. Yang kelima ini jendela code, tempat code nanti dibuat. 6 adalah project explore. Lalu yang 7 adalah jendela properties. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Ini adalah penjelasan singkatnya mungkin. Menu bar adalah fungsi sama dengan semua fungsi utama pada program Windows lainnya. Nah, toolbar adalah, dari menu-menu bar ini ada icon-icon atau lebih singkat lah, seperti shortcut. Nah, toolbox adalah sekumpulan kontrol yang diletakkan untuk mengembangkan antar muka. Nah, ini contohnya di sini ada text wheel, ada button gitu ya. Ada option button, jendela form, fungsi untuk merancang. Nah, ini jendela code. Nah, ini tadi saya jelaskan untuk melakukan proses codingan ya. Nah, ini project explore. Lalu di sini ada jendela properties. Di sini kita bisa ngaturnya, entah itu jenis teksnya ataupun namanya bisa kita atur di sini. Kita lihat dulu proses instalasinya masih berjalan. Oke. Di sini ada dasar pembuatan program Visual Basic. Yang pertama adalah menyiapkan media untuk membuat program yang sering disebut dengan project. Nah, sebelum sudah dipastikan ya, sebelum kita membuka, kita telah punya kepikiran untuk membuat project apa gitu ya. Nah, dalam membuat project otomatis telah dibuatkan sebuah form kosong. Nah, lalu di sini untuk gambarlah komponen dan tata letak ke dalam general form ya. Tentukan properties pada setiap komponen dengan menggunakan lembar kerja, lalu tuliskan kode program pada event pada komponen yang diinginkan pada jendela code. Nah, ini ada contoh pertemuan pertama ya. Nanti kalian saya tugaskan juga untuk mengimplementasikannya. Nah, di sini ada buat program dengan tampilan form di bawah ini. Nah, di sini ada caption namanya ya. Caption, selamat datang mata kuliah pemrograman 1. Nah, awalnya caption ini adalah boleh kosong ataupun bawaannya, yaitu misalnya caption atau label 1 ya. Label 1, ini label 2. Nah, pada saat diklik tampil, nama awal atau nama yang kosong ini akan diubah namanya menjadi selamat datang dan mata kuliah pemrograman 1. Nah, si tampil ini diganti namanya jadi CMD tampil. Pada saat diklik, nah ini ya bacanya. Ini pada saat diklik, label 1 caption ini akan berubah menjadi katanya selamat datang, dan label 2 ini menjadi mata kuliah pemrograman 1. Seperti itu ya cara bacanya ya. Nah, sama seperti tadi, jika kita telah bisa menampilkan, nah maka sama. Ini kita inputannya sekarang berubah menjadi dengan teks ya. Teks. Nah, di sini ada ini dulu pertama. Kita lihat yang ini. Tampil klik. Ini ya, tampil klik. Nah, ini rancangannya. Nah, ini awal form awalnya kalian buat nanti seperti ini. Lalu, nah ini hasil setelah diinputannya. Dan ini adalah code-nya. Nah, ini ada tampil, ini tampil. Label 1 caption.txt 1.text. Nah, saya jelasin dulu. Nah,
ini ada ini nih, yang ini nih. Ini adalah teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Sorry. Nah, terus ini ada label 5, label 6, label 7, label 8. Karena label 1, 2, 3, 4-nya sudah dipakai di sini. Makanya dia label 5, 6, 7, 8. Nah, dari ini nanti setelah kita ketik di sini input, pada klik tampil ini label 5, 6, 7, 8 akan berubah. Label 5 akan menghasilkan data dari si NIM ini, label 6 juga dari nama, label 7 dari jurusan, label 8 dari konsentrasi. Oke, selanjutnya ada ini bersih. Nah, bersih ini fungsinya apa? Untuk menghapus. Ya, isi ini untuk menghapus. Jadi apabila kita telah isi, nanti ininya akan kita buat kosongkan, bersih. Nah, fungsi itu kodenya itu gimana? Nah, ini teks 1 dot text sama dengan kosong gitu. Petik-petik. Kutip-kutip ya. Teks 2 dot text sama dengan kutip-kutip. Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada juga sama lah seperti tadi ya. Nah, ini adalah tampilan input, tampilan output. Nah, ini tampil ini pada saat klik tampil, teks 2 ini akan sama dengan teks 1 yang diinput. Seperti itu. Nah, terus pada saat clear, teks 1 dan teks 2 sama-sama kosong. Dan teks 1 set fokus akan ke sini kursornya. Program dengan tampilan form di bawah ini. Masukkan nama Maimunah. Oke, di sini kita menggunakan ini ya, penghubung. Oke, dan selesai. Nah, fungsi oke ini adalah akan menampilkan ini kata yang telah di-input. Nah, tapi di sini ada tambahannya. Kita contohin ya. Ini namanya label ini diberi nama LBL Hello. Name-nya ya LBL Hello dot caption. Nah, terus isinya adalah hello. Terus nah ini plus ini adalah fungsinya untuk memanggil. Nah, si teks ini diberi nama txt nama dot text. Lalu plus selamat datang di dunia visual. Nah, jadi kalau kita isi Maimunah, hello Maimunah, selamat datang di Visual Basic. Misalnya kalau saya isi Ade, hello Ade, selamat datang di Visual Basic gitu ya. Nah, lalu selesai ini ada fungsi untuk exit. Selesai exit. Nah, ini juga ada contoh perhitungan ya. Nah, ya, ini ada contoh perhitungan. Nah, oke, kita jelasin satu lagi. Ini ada harga buku, harga pensil, harga pulpen, dan harga penggaris. Lalu jumlah bayar, diskonnya, total bayarnya. Nah, ini ada teks tejum ini adalah jumlah ini ya, teks dari jumlah bayar. Ini rumusnya adalah file value ya. Ini akan berubah menjadi tidak teks untuk bisa dijumlahkan. File txt pencil.txt ini ya. Lalu file txt pulpen.txt ini. Lalu file txt buku.txt ini. Dan satu lagi file txt penggaris.txt. Nah, ini maka hasilnya adalah penjumlahan dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 1000 tambah 2000, 3000, ditambah 3000 lagi 6000, lalu ditambah 4000 adalah 10000. Nah, diskonnya ini adalah 10%. Berarti tax dis ini diskon 0,1 kali file. Ya. Atau file text jumlah teks kali isi ini. Maka hasilnya adalah 1000. Lalu total bayar adalah si jumlah bayar dikurangi dengan diskon 10% ini. Nah, ini rumusnya. File text.text file text.text. Oke. Oke, demikian dulu pada pertemuan pertama. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua ya, untuk membahas tentang Visual Basic.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.